Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bahasan kita selanjutnya tentang UML atau Unified Modeling Language adalah Activity Diagram. Activity Diagram di dalam UML menggambarkan tentang aktivitas. Diagram aktivitas sebuah sistem di mana sistem tersebut antara user dengan sistem saling berinteraksi. Nah, kondisi saling berinteraksi tersebut digambarkan di dalam activity diagram. Baik, kita lihat simbol-simbol dari activity diagram. Berikut adalah simbol-simbol yang ada. Pertama adalah node, ya, titik. Node di sini ada 3. Pertama adalah initial node yang berarti mulai dari sebuah activity diagram. Final node yang mengartikan bahwa akhir dari activity diagram, dan activity node atau nama aktivitas dari sebuah diagram. Kemudian ada bagian kontrol. Kontrol di sini ada flow atau aliran yang menggambarkan aliran data dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain. Kemudian ada decision atau branch yang menggambarkan bahwa aliran data akan dilakukan pengkondisian atau checking kondisi, kondisional. Di mana checking kondisi ini menghasilkan dua buah tanda panah. Dua buah tanda panah tersebut biasanya nilainya true dan false. Jadi tidak ada panah yang lain, ya. Jadi decision itu ada satu panah masuk, yaitu data mengalir masuk, dan dua panah keluar. Di mana data keluar dari decision tersebut hanya salah satu panah yang terpenuhi. Kemudian ada fork. Bagian kontrol yang lain adalah fork. Fork atau garpu. Di sini menggambarkan ada satu aliran data masuk dan lebih dari dua aliran data keluar. Fork bisa digambarkan untuk sebuah menu. Bila sistem memiliki menu dan menunya banyak, ada 5 atau lebih, maka gunakanlah kontrol fork. Jangan gunakan decision, ya. Decision hanya ada 2. Kalau fork lebih dari 2. Kemudian ada join. Join adalah menyatukan aliran data dari yang banyak menjadi satu, ya, itu join. Kemudian ada bagian organization. Biasanya seseorang menggambarkan activity diagram itu dibentuk dalam sebuah kotak-kotak yang disebut dengan streamline. Biasanya kotak pertama adalah si orang yang melakukan aktivitas, kemudian kotak kedua biasanya adalah bagian dari sistem, di mana activity diagram adalah aktivitas dari seseorang berhubungan atau berkomunikasi dengan sistem. Dan berikut adalah contoh dari kasus activity diagram dengan contoh seseorang yang mengambil uang dari ATM, ya. Kita perhatikan. Pertama, customer, ya. Di sini ada streamline customer, kemudian ATM dan bank. ATM adalah mesin yang terpisah dari sebuah bank yang berkomunikasi dengan jalur data. Kemudian ATM pertama kali biasanya akan memasukkan kartu ke dalam mesin ATM, dan mesin ATM meminta PIN. Kalau di use case, PIN ini yang namanya include, ya. Kemudian ATM meminta PIN, maka panahnya menuju ke customer. Di sini customer bisa menginput PIN.
Apabila dia lupa, maka start session. Namun apabila dia ingat, maka dia melakukan penginputan PIN dan ATM akan memprosesnya. Bila PIN yang dimasukkan salah, maka mesin ATM akan meminta PIN kembali. Biasanya batasnya 3 kali. Apabila 3 kali salah terus, ATM bisa di hold atau ditelan oleh mesin ATM. Nah, apabila PIN benar, maka mesin ATM akan melempar data ke dalam bank. Bank melakukan otorisasi kartu dan database melalui database. Kemudian dikirim kembali ke mesin ATM dan ATM meminta meminta jumlah uang yang akan diambil. Kemudian si customer akan mengetikkan sejumlah angka. Kemudian setelah diketik, maka ATM akan mengeluarkan uang sejumlah yang diminta oleh customer. Dan di sini ada pencabangan, ya. Pencabangan di sini diartikan apabila uangnya cukup, maka akan otorisasi ke withdrawal. Namun apabila tidak cukup, maka akan kembali ke customer, ya. Katakanlah uangnya cukup, maka akan diproses bank dan bank akan melempar data ke ATM. ATM melakukan hitung uang per lembarnya, pecahannya, baru ATM mengeluarkan uang cash dan si customer mengambilnya. Nah, itu tadi adalah contoh aktivitas diagram dari seseorang yang mengambil uang di ATM. Dan ini contoh berikutnya. Contoh dari seseorang untuk membuat minuman, ya. Membuat minuman. Pertama, seseorang mencari minuman, ya. Dia mencari minuman. Kemudian coffee making machine, si mesin pembuat kopi akan mencari. Ya, di sini ada decision. Decision ini sesuai perintahnya untuk mencari kopi. Nah, di sini adalah contoh dari penggunaan fork. Ya. Fork artinya satu panah masuk, banyak panah keluar. Nah, di sini ada 3 panah keluar, yaitu panah pertama put coffee in filter, panah kedua menambahkan air panas, dan panah ketiga untuk mendapatkan gelas. Ya. Jadi apabila kopi yang diminta ada, maka fork ini akan bekerja secara bersama-sama, yaitu get cup, kemudian put coffee in filter machine, dan put coffee ini bekerja sama dengan add water to reservoir. Kemudian mesin turn on, yaitu mesin memanaskan air bersama kopi. Ya. Kemudian setelah kopi siap disajikan, maka fork berikutnya adalah menyajikan cup atau cangkir. Dan cangkir diisikan dengan kopi yang sudah masak. Nah, ini contoh penggunaan dari join, ya. Ada gelas, ada kopi yang siap dituang. Nah, dengan join, maka di sini terdapatlah secangkir
kopi. Ya, secangkir kopi untuk diberikan kepada person. Namun, apabila kopi tidak ditemukan, maka dia akan mencari, ya, apakah dia mencari cola, ya, minuman lain, yaitu cola, atau bukan. Kalau dia mencari cola, maka dia akan mengambil cola dan disajikan di sini, sehingga diberikan kepada person. Namun apabila tidak menginginkan cola juga, maka akan keluar dari sistem. Itu tadi contoh kasus kedua dari activity diagram. Dan berikutnya adalah latihan activity diagram. Kasusnya sama seperti use case, namun digambarkan dengan model activity diagram. Demikian penjelasan tentang activity diagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.